Kalian pernah dengar nama Rakean Sancang? Atau mungkin pernah main ke hutan Sancang di Garut Selatan? Nah, di balik nama dan tempat itu ada sebuah kisah legendaris yang luar biasa. Kisah tentang seorang pangeran yang terbuang, yang nasibnya lebih mirip dongeng daripada sejarah. Ceritanya dimulai sekitar tahun 591 Masehi. Di masa kejayaan kerajaan Tarumanagara, rajanya saat itu adalah Prabu Kertawarman. Sang raja ini punya masalah yang cukup pelik. Beliau punya 2 istri resmi, tapi sayangnya nggak dikaruniai anak kandung. Di sisi lain, sang raja punya seorang selir, seorang perempuan cantik bernama Wang Amet Samida, atau Setiawati. Dia ini bukan dari kalangan bangsawan. Ayahnya hanyalah seorang pencari kayu bakar di daerah dekat hutan Sancang. Dari hubungan inilah takdir mulai bermain. Setiawati hamil, tapi karena statusnya yang bukan permaisuri resmi, kehamilannya ini dirahasiakan rapat-rapat. Tidak ada satupun orang di istana yang tahu, termasuk sang raja sendiri. Tragisnya saat melahirkan putranya, Setiawati meninggal dunia. Bayi laki-laki itu kemudian diberi nama Rakean Sancang. Karena situasinya yang rumit, bayi malang ini tidak bisa dibawa ke istana. Ia akhirnya diasuh oleh kakek dan neneknya dari pihak ibu, Ki Prangdami dan Nyi Sembada, di sebuah gubuk sederhana di tepi sungai Cikayengan. Jauh dari kemewahan istana, jauh dari pengakuan ayahnya. Sementara itu di istana, karena nggak punya pewaris, Prabu Kertawarman akhirnya mengambil keputusan besar. Beliau mengangkat anak tiri dari istri keduanya, yang bernama Brajagiri, sebagai putra mahkota. Di satu sisi istana sudah punya calon raja. Di sisi lain, di pedalaman Garut, seorang pangeran berdarah biru sejati tumbuh besar tanpa tahu siapa ayahnya. Rakean Sancang tumbuh menjadi pemuda yang gagah. Tapi hatinya selalu gelisah. Ada sebuah kekosongan besar di dalam dirinya. Dia tahu cerita tentang ibunya, dan dia tahu bahwa darah seorang raja mengalir di nadinya. Tapi dia nggak pernah diakui. Rasa tidak puas dan amarah ini mendorongnya untuk melakukan sesuatu yang ekstrim. Dia memutuskan untuk menempa diri. Bukan dengan cara biasa, tapi dengan cara yang paling berat. Dia masuk ke dalam lebatnya hutan Sancang. Hutan ini bukan hutan biasa. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, hutan ini adalah tempat berkumpulnya para lelembut dan makhluk gaib. Disinilah, di tengah kesunyian dan aura mistis hutan, Rakean Sancang bertapa. Dia melawan rasa takut, menahan lapar dan dahaga, menyatukan dirinya dengan alam. Proses penempaan diri yang luar biasa ini mengubahnya total. Dia bukan lagi hanya seorang pemuda desa yang gelisah. Tubuhnya menjadi sekuat baja. Dan yang lebih penting, kekuatan spiritualnya mencapai tingkat yang nggak terbayangkan. Konon dia jadi sakti mandraguna. Bisa menaklukkan para jin dan makhluk gaib yang ada di hutan Sancang. Hutan yang tadinya angker, kini tunduk padanya. Dia menjadi penguasa tak terlihat di hutan itu. Dari seorang pangeran yang terbuang, Rakean Sancang menjelma menjadi sosok legenda yang memiliki kekuatan dahsyat. Kisahnya menjadi bukti bahwa status kelahiran bukanlah penentu segalanya. Justru tempaan hidup yang keraslah yang bisa melahirkan kekuatan sejati. Jadi lain kali kalau kalian dengar nama Sancang, ingatlah kisah pangeran ini. Nah, rasa penasaran dan ketidakpuasan karena nggak diakui sang ayah, Prabu Kertawarman, ternyata jadi pendorong terbesar dalam hidupnya. Rakean Sancang tumbuh jadi pemuda yang gelisah. Dia memutuskan untuk menempuh jalan yang nggak biasa. Dia pergi ke Lewong Sancang, sebuah hutan yang sampai sekarang dikenal angker, dan dipercaya sebagai tempat berkumpulnya makhluk-makhluk gaib. Di sanalah, ia bertapa, menempa diri, mencari kekuatan dan jawaban. Proses pertapaan yang berat ini bukan cuma ngasih dia kekuatan fisik yang luar biasa, tapi juga kekuatan spiritual yang mendalam. Kekuatan yang dia miliki membuatnya semakin percaya diri, bahkan sedikit arogan. Di usianya yang ke-50 tahun, Rakean Sancang mendengar kabar tentang seorang tokoh hebat di tanah Arab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang juga dikenal punya kesaktian tiada tanding. Merasa ilmunya sudah tinggi, Rakean Sancang pun berangkat ke Tanah Suci. Tujuannya cuma satu, menguji dan menandingi kesaktian Sayyidina Ali. Sampai di sana, Rakean Sancang langsung menantang Sayyidina Ali. Tapi Sayyidina Ali dengan tenang cuma menancapkan tongkatnya di tanah berpasir. "Cabutlah tongkat ini jika kau mampu," katanya. Rakean Sancang dengan segala kekuatannya mencoba mencabut tongkat itu. Tapi aneh, tongkat itu nggak bergeser sedikit pun. Semua ilmunya seakan luntur, tenaganya habis terkuras. Saat itulah dia sadar, di atas langit masih ada langit. Dengan rendah hati dia mengakui kekalahannya, lalu memutuskan untuk memeluk Islam dan berguru langsung pada Sayyidina Ali. Kisah mereka nggak berhenti di situ. Rakean Sancang yang kini menjadi murid setia,
ikut berjuang di sisi gurunya. Sejarah mencatat dia ikut dalam barisan pasukan Sayyidina Ali saat menaklukkan Siprus, Tripoli, dan wilayah Afrika Utara. Bahkan, ia juga terlibat dalam memperluas kekuasaan Muslim hingga ke Iran, Afghanistan, dan Sind sekitar tahun 694 Masehi. Sebuah perjalanan yang luar biasa. Dari seorang pemuda yang mencari jati diri, menjadi seorang pejuang di tanah yang jauh. Setelah bertahun-tahun merantau dan belajar, Rakaian Sancang akhirnya memutuskan untuk pulang ke tanah kelahirannya, Tarumanagara, atau yang kita kenal sebagai Tatar Sunda. Dengan bekal ilmu agama yang mendalam, dia punya misi baru, menyebarkan ajaran Islam. Dia memulai dakwahnya dari wilayah pesisir selatan, seperti Cilautureun, Leweng Sancang tempatnya dulu bertapa, hingga ke Gunung Nagara. Tapi usahanya nggak berjalan mulus. Masyarakat saat itu masih sangat kental dengan kepercayaan Sunda Wiwitan dan ajaran leluhur. Ajaran baru yang dibawa Rakaian Sancang terasa asing dan sulit diterima. Penerimaannya sangat minim. Perjuangan Rakaian Sancang menyebarkan Islam di tanah Pasundan ini ternyata penuh dengan rintangan. Nah, setelah sebelumnya Sancang berhasil bikin gempar wilayah Garut Selatan dengan ajaran barunya, kabar ini akhirnya sampai juga ke telinga penguasa kerajaan Tarumanagara. Raja yang berkuasa saat itu adalah Prabu Sudawarman. Siapa dia? Dia ini adiknya Prabu Kertawarman alias paman dari Rakaian Sancang sendiri. Mendengar ada gerakan penyebaran agama baru yang dipimpin keponakannya, Sudawarman langsung panik. Dia mikir, wah bahaya ini, bisa-bisa stabilitas kerajaan goyah. Dia menganggap ajaran Sancang sebagai ancaman serius bagi tatanan yang sudah ada. Tanpa pikir panjang, Prabu Sudawarman langsung mengirim pasukan terbaiknya untuk menumpas gerakan Rakaian Sancang. Panglima perangnya, Senapati Brajagiri, seorang jenderal yang terkenal tangguh. Pertempuran besar pun nggak terhindarkan. Pasukan kerajaan yang lengkap dengan persenjataan bentrok dengan para pengikut Rakaian Sancang. Tapi di luar dugaan, Sancang yang sakti mandraguna berhasil memukul mundur pasukan kerajaan. Bahkan Senapati Brajagiri pun kewalahan menghadapinya. Melihat pasukannya kocar-kacir, Prabu Sudawarman yang ikut di medan perang jadi target utama Sancang. Terjadilah kejar-kejaran sengit antara paman dan keponakan ini. Meskipun saat itu mereka belum sadar hubungan darah di antara mereka. Di tengah pertarungan yang makin memanas, ada satu momen yang mengubah segalanya. Entah bagaimana tusuk konde yang dipakai Rakaian Sancang untuk mengikat rambutnya terjatuh saat Sancang berhenti sejenak untuk mengambilnya. Prabu Sudawarman melihat tusuk konde itu. Dia terdiam, dia kenal betul tusuk konde itu. Itu adalah pusaka milik kakaknya, Prabu Kertawarman yang seharusnya diwariskan ke anaknya. Di saat itulah semua jadi jelas, pertarungan langsung berhenti. Prabu Sudawarman menatap pemuda di hadapannya dengan tatapan yang berbeda. Akhirnya setelah bertahun-tahun dia mengakui bahwa pemuda sakti yang baru saja hampir mengalahkannya adalah Rakaian Sancang, putra kandung dari almarhum kakaknya, Prabu Kertawarman. Momen yang tadinya penuh darah berubah jadi pertemuan keluarga yang mengharukan. Nah, sampai sini banyak banget yang sering salah kaprah. Namanya mirip-mirip, jadi banyak yang nyampur aduk antara Rakaian Sancang dengan Rakaian Santang. Beda guys, beda jauh. Rakaian Santang atau yang lebih kita kenal sebagai Prabu Kian Santang atau Raden Sangara, itu adalah putranya Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Beliau hidup di abad ke-15, sementara Rakaian Sancang tokoh kita ini hidup jauh sebelumnya, di abad ke-7 di era Kerajaan Tarumanagara. Jadi jangan sampai ketuker lagi ya, beda orang, beda zaman, beda kerajaan. Terus apa sih makna dari kisah Rakaian Sancang ini? Kisahnya ini jadi bukti kuat bahwa Islam sebenarnya udah masuk ke tanah Sunda, khususnya wilayah Garut, jauh sebelum era Wali Songo yang lebih kita kenal di abad ke-3 atau ke-15. Sancang adalah pionirnya. Dia juga jadi simbol perjuangan. Perjuangan melawan diskriminasi karena keyakinan barunya. Dan keberanian buat menyebarkan apa yang dia yakini benar, meskipun harus berhadapan dengan keluarganya sendiri. Dan yang paling penting, kisahnya ngajarin kita kalau sekeras apapun perbedaan, ikatan keluarga itu tetap harus dihargai. Pada akhirnya pertarungan mereka berhenti bukan karena siapa yang menang atau kalah, tapi karena mereka sadar mereka adalah keluarga. Keren banget kan? Kisah Sancang adalah warisan tentang keberanian, iman, dan kekuatan ikatan darah.